Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Joan Koresta dengan nomor NPM 23170510002. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan arsitektur komputer dengan organisasi komputer dan penjelasan dari konsep storage program. Nah, pertama-tama, apa sih arsitektur komputer itu? Arsitektur komputer merupakan perencanaan dasar yang mengatur bagaimana komputer bekerja, mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang engineer, seperti mekanisme input-output, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan sistem komputer. Contoh dari arsitektur komputer ini, contohnya adalah arsitektur von Neumann, CISC, RISC, dan sistem memori. Selanjutnya, organisasi komputer. Organisasi komputer merupakan bagian yang berkaitan erat dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara interkoneksinya. Mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Contoh dari organisasi komputer adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sinyal-sinyal kontrol, dan sistem memori. Nah, selanjutnya adalah pengertian dari struktur dan fungsi. Apa sih struktur itu? Struktur adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Sedangkan fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Nah, di sini ada fungsi komputer. Fungsi komputer ini terdapat 4 bagian. Yang pertama ada data. Nah, di sini ada fungsi komputer. Fungsi komputer ini terdapat 4 bagian, yaitu data movement apparatus. Ini merupakan interface untuk pemindahan data. Terus ada control mechanism, itu merupakan pengendali utama fungsi komputer. Terus ada data storage facility. Ini merupakan unit penyimpan data. Yang keempat ada data processing facility. Ini merupakan unit untuk pemrosesan data. Terus di sini ada pengolahan data, itu langkah-langkah pertamanya. Pertama, data diambil dari storage oleh control. Control memberikan ke bagian processing untuk diolah. Nah, hasil olahan pada bagian processing kemudian disimpan kembali ke storage sebagai sebuah result. Terus ini ada pemrosesan dari penyimpanan ke input-output. Langkah-langkahnya itu data diambil dari data movement apparatus oleh kontrol. Kontrol memberikannya ke bagian processing untuk diolah. Nah, hasil olahan pada bagian processing ini kemudian disimpan ke storage sebagai sebuah result. Sebaliknya, data dari storage diambil oleh kontrol untuk diolah. Setelah itu hasil dikirim ke data movement apparatus. Terus ini ada pemindahan data. Pemindahan data ini data yang berasal dari data movement apparatus dipindahkan oleh kontrol, kemudian dikirim kembali ke bagian data movement apparatus yang lain. Nah, di sini ada struktur dasar komputer, itu ada central processing unit, main memory, system interconnection, dan input atau output. Nah, apa sih arti dari kayak CPU main memory ini? Nah, pertama tuh ada central processing unit atau CPU. Ini berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Yang kedua ada main memory. Ini berfungsi sebagai penyimpan data. Yang ketiga ada input atau output. Ini berfungsi memindahkan data dari atau ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Dan yang terakhir ada sistem interconnection. Itu berfungsi sebagai sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan input atau output.
Nah, selanjutnya ini ada struktur dari CPU. CPU ini terdiri dari register, arithmetic and logic unit, internal CPU interconnection, dan control unit. Nah, penjelasannya itu untuk control unit itu berfungsi untuk mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan. Terus ini yang kedua ada arithmetic and logic unit atau ALU, itu berfungsi untuk membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. Yang ketiga ada register. Register ini berfungsi sebagai penyimpan internal bagi CPU. Yang keempat ada CPU interconnection, ini berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU seperti control unit, arithmetic, register. Nah, selanjutnya ada struktur dari control unit, itu ada sequencing logic, control unit register and decoders, dan yang terakhir ada control memory. Nah, kegunaan dari sequencing logic ini itu adalah bagian yang berfungsi untuk menangani sinyal-sinyal pengendali seperti sinyal clock, read atau write, dan interrupt request. Yang kedua ini ada register dan decoder. Itu adalah bagian yang berfungsi untuk melakukan decoding atau penerjemah sandi instruksi agar dapat segera dieksekusi. Yang ketiga ada control memory. Ini adalah bagian yang digunakan oleh control unit untuk menyimpan parameter-parameter pengendalian. Selanjutnya ini konsep storage program. Apa sih konsep storage program ini? Ini adalah ide di mana instruksi program disimpan dalam memori komputer, bukan pada kabel atau saklar fisik. Hal ini memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai tugas secara berurutan atau tidak berurutan, dan kemudian memodifikasi program selama proses berdasarkan hasil perhitungan sementara. Nah, konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada akhir 1940 dan membuat komputer digital jauh lebih fleksibel dan kuat. Komputer tersimpan pertama itu Manchester Mark I dibangun di Inggris tak lama sebelum EDVAC Amerika. Keduanya beroperasi pada tahun 1949. Nah, inti dari konsep storage program ini itu pertama, memori, instruksi, dan data disimpan bersama dalam memori komputer, tidak terpisah seperti sebelumnya. Terus akses memorinya itu prosesornya dapat membaca instruksi dan data dari memori serta menuliskannya kembali. Ketiga ada eksekusi dan pengolahan. Prosesor mengambil instruksi dari memori, mengeksekusinya, lalu berdasarkan instruksi tersebut membaca dan menulis data yang diperlukan. Nah, yang keempat ini ada arsitektur von Neumann. Itu ya, komputer yang menyimpan instruksi dan data di memori yang sama. Didasarkan pada arsitektur von Neumann, komputer desktop modern masih menggunakan konsep storage program ini. Segitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.